Jadi sahabat, pada saat di sini terjadi kegelapan yang kita hanya selalu kita takutkan makhluk dan makhluk. Yang selalu kita cari hanya makhluk dan makhluk. Maka pada saat kalian sudah bersama cahaya, tidak ada lagi yang kalian cari, pasti Allah. Dan kalian akan merindukan kematian sebagaimana kalian merindukan pengantin tadi semua ya. Tidak ada lagi yang menakutkan. Kenapa? Kalau Allah itu sumber kebahagiaan, kenapa takut dengan mati? Ya malaikat jamaah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Syaikhah. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurul rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Maka pada malam hari ini sahabat, sesuai dengan permintaan dari teman-teman ya, tetapi pada dasarnya sebagai penghujung dari perjalanan ruhani kita adalah bagaimana kita melaksanakan haji seolah-olah ya. Maka haji adalah al-haju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Maka orang yang sudah walaupun sudah setahun, 2 tahun ada di tanah suci, kalau dia tidak melakukan Arafah, hari Arafah, maka dia tidak bisa disebut haji. Al-haju Arafah ya. Adapun kegiatan yang dilakukan di Arafah adalah wukuf ya. Apa itu wukuf? Dari kata waqafa. Adalah merenungkan sahabat ya. Sebenarnya walaupun secara hakikat di dalam Al-Quran, haji itu sesungguhnya bisa dilaksanakan di mana saja. Tetapi secara syariat, haji itu dilaksanakan adalah di tanah suci. Ya. Tetapi tanah suci juga adalah memiliki makna syariat dan hakikat. Maka karena ibadah itu selalu memiliki 2 makna, sahabat, adalah syariat dan hakikat. Maka tidak boleh hanya bersyariat dan tidak boleh hanya berhakikat. Karena pada dasarnya kesempurnaan kehidupan ini adalah syariat dan hakikat, dohir dan batin, seumpama gula dan manisnya. Gula adalah syariat, adapun manis adalah hakikat. Maka pada dasarnya manis itu ada, hakikat itu ada pada syariat. Maka itulah kesempurnaan arkanul dinul Islam dibangunlah 3 bagian. Adalah Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah dibangun dengan 5 perkara. Adapun rukun iman dibangun dengan 6 perkara. Adapun rukun ihsan dibangun 1 perkara. Maka ada 12. Pada dasarnya adalah banyak makna hakikat. Dari Islam yang 5, iman yang 6, ihsan yang 1 adalah memiliki makna adalah yang berkaitan dengan angka 12. Maka orang tua kita dulu selalu berkata hati-hati celaka 12. Itulah sesungguhnya orang tua bicara celaka 12 adalah berkaitan dengan Islam, iman, dan ihsan. Maka penghujung perjalanan kita adalah
seolah-olah adalah ihsan, ya. Padahal sebenarnya adalah kita harus ihsan terlebih dahulu sebenarnya. Karena pada dasarnya tanpa ihsan, apa itu ihsan? Anta'budallahu ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau adalah ala ka'annaka, ya, tarah, melihat Allah dari semua. Tetapi ada juga ada fa'illam takun tarah fa'innahu yarok. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, maka rasakan seolah-olah bahwa engkau adalah, rasakan bahwa engkau disaksikan oleh Allah. Maka disitulah perjalanan adalah dalam ihsan dibagi dua kelompok. Ada makom sifat, ada makom zat. Ada makom muraqabah, ada makom musyahadah. Makom yang mampu menyaksikan Allah adalah makom musyahadah. Inilah makom yang sudah bersahadat. Pada dasarnya inilah awwaludini ma'rifatullah. Awal agama itulah dengan musyahadah, penyaksian. Pada dasarnya penyaksian kita yang awal, sahabat, pada saat di alam ruh kita sudah bersaksi pada Allah. Bahkan kita bukan hanya bersaksi, tetapi bahkan kita berjanji kepada Allah. Alastu bi rabbikum. Tapi kemudian Abah sudah sering jelaskan, kemudian tertutuplah. Maka dengan keberadaan jasad tertutuplah. Ruh menjadi lupa kepada tujuan pokoknya. Maka inilah barangkali bicara tentang kenapa dalam setahun ada syariat yang Allah ajarkan kepada kita adalah dengan adanya Idul Fitri, ya sahabat. Dan Idul Fitri itu adalah setelah kita melaksanakan imsak, saum, ya, di bulan Ramadan. Apa itu makna Ramadan? Tempo hari kita sudah bahas panjang lebar tentang makna Ramadan. Ya, Ramadan bisa diartikan adalah api yang sangat panas, api yang sangat terik, ya, yang bisa membakar adalah. Tetapi lebih inti kepada Ramadan adalah kita harus mampu melihat bulan pada bulan Ramadan itu. Maka itulah, maka dalam syariat selalu diajarkan saum itu adalah setelah engkau melihat bulan, ya. Paman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapapun yang menyaksikannya, maka dia adalah harus melaksanakan saum tadi semua. Nah, menyaksikan secara syariat adalah secara hakikat, ya. Menyaksikan secara syariat sebagai awal daripada Ramadan adalah dengan melihat ru'yat, dengan melihat bulan. Dan akhir daripada Ramadan kita iftar, berbuka adalah juga dengan melihat bulan, sahabat. Maka itulah kenapa kebiasaan dari Nahdlatul Ulama adalah kita mengadakan ru'yatul hilal tadi semua. Dan sahabat kita dari Muhammadiyah, mereka cukup adalah dengan penghitungan hisab dari sesungguhnya. Sesungguhnya dua-duanya boleh dilakukan, ya. Tetapi kalau seandainya kita mengikuti Al-Quran, karena ada perintah paman syahida minkumus syahra falyasum, maka sesungguhnya makna syariat disuruh melihat bulan. Tapi sebenarnya yang harus kita lihat adalah ada bulan yang harus kita lihat di bulan Ramadan sesungguhnya secara hakikatnya. Maka marilah kita mulai terbiasa, sahabat, mempelajari adalah segala sesuatu syariatnya dan hakikatnya. Karena kesempurnaan itu adalah gabungan antara syariat dan hakikat. Jasad tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa ruh. Dan ruh pun, sahabat, tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa jasad. Maka disinilah kita harus paham bahwa kenapa pada saat Allah mentajalikan dirinya, dari seolah-olah dari Allah adalah mentajalikan menjadi ke dalam nur. Allahu nurus samawati wal ar. Maka itulah nur yang sesungguhnya adalah tajalilah menjadi nur Muhammad. Allah tajali kepada nur awwalu ma khalaqallahu nuri. Di awal yang Allah ciptakan itu adalah nurnya Allah. Ya, maka disitulah di sebalik nurullah itulah ada nur Muhammad. Maka dari Nur Muhammad itulah terbagi, ada zatnya, ada sifatnya, ada asmanya, ada af'alnya. Maka pada dasarnya diri kita manusia, sahabat, adalah karena merupakan perwujudan ruh dan jasadnya. Maka Abah suka ajarkan, lenyap aku ke dalam kosong,
Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku, hilanglah aku, lenyaplah aku, Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Nah, inilah awal perjalanan kita, sehingga pada diri kita, sahabat, sesungguhnya nyatalah fi'il Allah pada tubuh kita, nyatalah asma Allah pada hati kita, nyatalah sifat Allah pada ruh kita, dan nyatalah syir Allah adalah pada zat Allah pada syir kita. Itulah hakikat Nur Muhammad. Dan di sebalik itu adalah ada Nurullah, dan di sebalik Allah kembali lagi adalah kepada laisa kamislihi, sahabat. Maka id adalah kembali ke situ. Id dari kata ada yaudu adalah kembali dari semua. Maka ada dua bagian yang harus kita kembalikan. Ada diri yang dohir dan diri yang batin. Id dari kata ada yaudu adalah kembali dari semua. Tapi bisa diartikan juga adalah ada yaudu adalah untuk bagian diri kita yang batin. Karena kita adalah sesungguhnya diri kita yang sebenarnya adalah diri kita yang batin tetapi ada bagian kebahagiaan yang bisa diraih untuk diri kita yang dohir. Maka itulah Idul Fitri. Fitri itu adalah bisa dari kata iftar. Fitri memiliki dua makna. Satu suci, yang kedua adalah iftar. Iftar adalah kembali berbuka. Ya. Sementara adha dari kata adhat adalah dari kata udiyah. Udiyah itu adalah kurban. Nah, pada dasarnya letaknya sama. Ya, kembali suci adalah letaknya juga adalah di jantung di sini. Nah, ini maka dan kembali Idul Adha juga sama, ada letaknya adalah sesungguhnya kita menyembelih di rumah. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an Allah menyuruh kita berkurban di Baitul Atiq. Baitul Atiq adalah bait, itu adalah rumah, Atiq adalah tua. Maka sesungguhnya rumah yang paling tua yang diciptakan oleh Allah adalah jantung kita manusia. Maka disinilah sesungguhnya kita terhubung, ada nafas, anfas, tanafas, nufus. Maka inilah antara kita setiap hari berhubungan dengan Allah, dengan Rasulullah lewat nafas kita. Maka itulah sahabat baginda Nabi mengajarkan kepada kita selalu menyadari sesungguhnya nafas kita itulah syirullah, nurullah adalah yang harus kita rasakan setiap waktu. Maka pertanyaan daripada Kang Tatang tadi, siapa Mas Ujo dan teman-teman, Mas Irwan, ya tadi adalah tentang apa makna hakikat dari Idul Fitri dan Idul Adha. Sesungguhnya adalah sama. Pada Idul Fitri, sahabat, id dari kata ada yaudu adalah kembalikan kepada fitrah, dikaitkan kepada jantung sesungguhnya. Disinilah tempat berhubungan kita antara alam sogir dan alam kabir. Pada saat kita dalam kandungan ibu, sahabat, sesungguhnya kita berhubungan adalah dengan usus wildah. Adalah dari bayi kepada ibu itu adalah disambungkan lewat tali pusar adalah disebut dengan usus wildah. Nah, pada dasarnya kita pun setelah lahir sama. Cuma sekarang kita mengambil sendiri udara itu. Udara yang masuk, udara yang keluar. Maka sesungguhnya hidup kita itulah tentang nafas. Manusia hidup dicirikan dengan nafas. Dan manusia mati dicirikan dengan tidak adanya nafas. Maka pahami ya, inilah hubungan bagaimana dengan ruh. Ruh Allah yang meliputi segalanya. Sekali lagi Allah dan ruh itu bukan di atas, bukan di bawah. Bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri. Bukan di luar, bukan di dalam. Tapi dialah yang meliputi segalanya. Meliputilah wasyi'a kursiyuhus samawati wal ar. Dialah yang meliputi semuanya. Maka ruh ini seumpama kita adalah seekor ikan kecil yang ada di dalam samudra. Air itulah seluruhnya, air laut itulah ruh, sahabat. Jadi makanya yang menghidupkan seluruh ikan yang ada di dalam di dalam laut itu sesungguhnya seluruh air laut yang ada di laut itu. Itulah ruh seumpamanya. Maka pahami ya tentang hal ini dan rasakan setiap hari, sadar ruh. Sadar nafas masuk dan nafas keluar. Maka itulah ada kaitannya antara Idul Fitri dengan Idul Adha, Idul Kurban. Pada dasarnya adalah hakikat penyembelihan adalah yang pertama Allah menyuruh kepada kita adalah melaksanakan kurban ada di Baitul Atiq. Di mana Baitul Atiq
adalah di rumah tua. Di rumah tua itu mana? Ka'bah itu tidak tua. Tidak ada rumah yang paling tua, adalah jantung manusia itu sendiri. Inilah rumah tua. Maka disinilah sahabat ada bintang, ada kaukabun, ada durriyun, yuqadu min sajaratin mubarakah. Itulah kenapa Id dikatakan adalah Id Mubarak. Karena orang yang sudah sampai kepada ada ya'udu, dalam arti dia sudah menyembelih di lehernya, sekaligus juga adalah menyembelih kurbannya di kolbunya, maka seharusnya dia di akhir Zulhijjah itu dia mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat seharusnya. Karena dia sudah mendapatkan jaminan Allah. Tetapi sayangnya kita manusia adalah ritual itu datang setiap tahun silih berganti, tapi kita selalu luput dan luput ya sahabat. Lewat dan lewat tadi semua ya. Walaupun begitu alhamdulillah wa syukurillah secara syariat kita sudah laksanakan. Ramadannya sudah bisa lah secara syariat. Haji syariatnya sudah dilaksanakan. Kemudian sholat syariatnya sudah dilaksanakan. Kurban syariatnya sudah dilaksanakan insyaallah. Tetapi yang harus lebih daripada itu, kata Id dari kata ada ya'udu adalah kembali kepada dia. Bagaimana kita memahami Idul Fitri dan Idul Kurban. Tempatnya di tempat yang sama adalah di jantung ini, sahabat. Karena inilah tempat berhubungan kita dengan alam luar. Alam sogir masuk ke dalam, alam kabir masuk keluar. Inilah nafas. Napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Maka sesungguhnya setiap kita napas keluar, maka itulah kita sesungguhnya berhubungan dengan ruh itu sendiri, sahabat. Maka itulah kenapa pada saat bayi dilahirkan, dia menangis tadi semua. Karena dia pertama kali adalah memasukkan udara lewat hidungnya. Yang tadinya dia memasukkan udara adalah lewat ari ibunya. Maka sesungguhnya bagi sahabat-sahabat yang sudah memahami ini semua, ada pohon yang dikatakan oleh Zaitunatilah syarqiyati wala gorbiyah, ada pohon zaitun yang berkah. Maka seharusnya adalah bagi orang yang sudah Id, ada ya'udu, ada semua, ada insya Allah akan tubuhnya akan mendapatkan ayyada yu'ayyidu. Maka kenapa Sunan Kalijogo membuat jantung manusia itu adalah persis seperti adalah ketupat, sahabat. Maka Idul Fitri yang pertama di situ adalah bagaimana menyembelih diri kita sendiri pada jantung itu. Adalah dengan ada namanya ada muwajahah, ada tawajuh. Jadi ada dua cara, ada muwajahah, ada tawajuh. Bagaimana kita menghentikan udara adalah nafas dan mengunci lidah ke atas dan membiarkan tidak ada masuk udara ke dalam situ, maka inilah merupakan multajam. Sesungguhnya adalah Ka'bah yang sejati. Inilah Baitullah yang sejati. Qalbul mu'min Baitullah, sahabat. Sesungguhnya nggak usah Anda mencari terlalu jauh kemana-mana. Karena pada dasarnya setiap diri kita manusia adalah kerajaan alam sogir, kerajaan Tuhan yang paling kecil. Maka kau bisa bicara dengannya, kau bicara dengan Rasulullah pada dirimu itu sendiri. Maka itulah kenapa Sunan Kalijaga membuat perayaan pada saat Lebaran itu membuat ketupat adalah membuat ketupat dari apa? Janur, nur tadi semua. Di mana telah datang cahaya. Maka sesungguhnya begitu telah datang cahaya pada jantungmu. Pada dasarnya di situ adalah berarti. Maka itulah yang dikatakan Ashabul Kahfi, sahabat. Pada saat masuknya matahari masuk ke dalam goa itu, nah itu diperlambangkan dalam kitab dalam Quran surat Al-Kahfi. Bagaimana Ashabul Kahfi adalah mampu keluar bangun dari tidurnya seolah-olah begitu. Setelah masuknya cahaya dari luar cahaya matahari. Nah, di dalam jantung kita ada cahaya, sahabat. Sebagaimana cahaya di luar diri kita, cahaya itu adalah berlaku untuk proses fotosintesa. Bagaimana adalah untuk mengolah adalah karbon dioksida untuk kembali menjadi oksigen. Maka pada hijau daun, pada klorofil, terjadilah proses fotosintesa. Maka terjadi dengan H2O dengan air, maka terjadilah proses itu menjadikan pohon tersebut menjadikan berbunga yang akhirnya berbuah. Buah itu adalah sebagai akibat. Akibat dari apa?
buah ada akibat dari proses fotosintesis pada hijau daun klorofil yang bersih dia, tidak ada noda pada daunnya. Karena pada daun, sahabat, adalah pada dasarnya pada daun itu ada dua bagian. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Luar yang disebut embun jelaga dan bagian luar disebut dengan embun tepung. Sebagaimana Anda, sahabat, pada saat Anda membawa mobil, pada kaca mobil barangkali di luar sedang hujan, maka Anda tidak mampu melihat dengan jelas ke depan. Penyebabnya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah wiper Anda tidak jalan sehingga Anda di depan tidak mampu melihat karena terhalang cahaya luar. Inilah daun, seumpama daun yang disebut embun jelaga. Tetapi yang kedua, sahabat, tidak selalu kita tidak bisa melihat dengan jelas ke depan pada waktu hujan. Bisa jadi bukan pada bagian dalam, luar daripada kaca. Bisa jadi pada bagian dalam, ada embun masuk ke dalam. Itulah yang disebut dengan embun tepung, disebut dengan downy mildew dalam bahasa pertanian. Maka sesungguhnya pada saat keberhasilan buah pohon tersebut melakukan fotosintesa sehingga nanti menghasilkan bunga dan akhirnya menghasilkan buah, kan tujuan daripada segala apapun adalah buah, samroh. Samrohnya itu, maka dalam mabadi asro ada samroh. Samroh itulah tujuan dari segala amaliyah. Setiap amaliyah ada makosid, pasti ada samroh yang kita tuju. Anda nanam duren, pasti yang Anda harapkan adalah buah duren, samrohnya. Bukan hanya sebatas melaksanakan. Adapun ada menanam pohon duren adalah hanya syarat saja. Demikian pula dengan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Itu ada hanya instrumen. Sama, pohon duren itu hanya instrumen. Tapi pohon duren itu tidak akan bisa menghasilkan buah kalau seandainya tidak terjadi proses fotosintesa. Adalah bagaimana pada hijau daun, pada klorofil, terjadilah tadi semua proses fotosintesa, di mana adalah CO2 dengan H2O, diolah kemudian menghasilkan oksigen, sahabat. Maka disitulah pada tumbuhan itu akhirnya menghasilkan bunga, bunga menghasilkan buah, itulah sampai buah tersebut pada tujuan perjalanannya. Sebenarnya perumpamaan itu Allah buat juga pada jantung kita. Pada dasarnya, itulah kenapa Sunan Kalijogo membuat adalah Sunan Kalijogo membuat ketupat pada jantungnya. Karena ketupat, ya itulah, ketupat itu dibuat dari janur, ja'anur. Maka pada saat kata baginda man dakhala nur fi qalbil mu'min, pada saat telah masuknya cahaya, sebagaimana masuknya cahaya ke dalam gua Ashabul Kahfi, sehingga Ashabul Kahfi terbangun dari tidurnya, hidup dari matinya. Demikian pula adalah pada jantung kita. Kesulitan kehidupan dan lain sebagainya, penyebab utamanya adalah karena pohon yang ada pada jantung kita adalah bintang, adalah kaukabun yang ada pada jantung kita, tidak keluar cahayanya. Sehingga kaukabun durriyun, permata yang ada di jantung kita juga tidak keluar cahayanya. Adalah untuk menghasilkan fotosintesa kepada jantung kita ini, untuk menghasilkan samroh, buah daripada pohon, zaitunatil la syarqiyati wala gorbiyah. Nah inilah maka nanti kenapa kita dalam perjalanan Id, sahabat, adalah harus dibelah dadanya. Karena tidak mungkin ada yaudu tanpa dibelah dadanya. Ini. Maka itulah Tuan Sunan Kalijogo membuat dari janur, kemudian membuat 4 segi, sebagaimana jantung kita memiliki 4 segi. Inilah yang harus kita pahami tentang jantung kita. Kan kalau Anda bergantung pada satu tali, lihatlah. Kalau Anda lihat ketupat, kan lihat tadi semua. Ya, laku kang papat. Adalah ngaku lepat tadi semua. Maka disinilah yang kedua adalah bukan hanya laku kang papat, itu juga adalah bagaimana kita adalah menyembelih. Nah disinilah tantaknya Baitul Atiq itu. Maka setelah kaukabun durriyun yuqadu min sajarotin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gorbiyah yakadu zaituha yudi walau lam tamsasus nar. Maka insya Allah, maka dia ada nurun ala nurin di sini, sahabat. Maka disinilah, maka itulah kenapa diperintahkan oleh baginda Nabi, oleh Allah bahkan untuk zikir adalah segala sesuatu adalah ada pembersihnya.
lantai ada pembersihnya, kaca ada pembersihnya, kata baginda Nabi, dan pembersih hati yang kotor adalah dengan zikrullah. Nah, segala persoalan kita tergantung di sini, ya. Di sini. Kalau di sini di rumah Allah ini ada dengki, ada dendam, ada benci, pelit, maka tentu saja pohon itu tidak akan menghasilkan buah. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Maka marilah kita sahabat, maka itulah di dalam Idul Fitri dan Idul Adha kita diajarkan, maka alhamdulillah sahabat-sahabat kita doakan yang sudah mengeluarkan adalah kurbannya, adalah merupakan bagian daripada kita berbagi. Karena tadi semua, karena penghujung perjalanan manusia itu sahabat bukan banyak-banyakan sholat, bukan banyak-banyakan rokaat, bukan banyak-banyakan Quran, tapi bagaimana kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, bagaimana kita menebar ruhama ubainahum, al yadul ulya khairun min yadi subla. Kata Allah, yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah, kekuasaan Allah ada di atas tangan-tangan makhluknya tadi semua. Maka itulah sesungguhnya kenapa pada Idul Kurban itu lebih tinggi daripada Idul Fitri. Maka lebaran besar itu bukan Idul Fitri sahabat. Sebenarnya lebaran besar itu adalah Idul Adha. Maka kalau di Tanah Suci itu yang paling akbar itu bukan Idul Fitri, tapi Idul Adha. Karena pada Idul Adha sesungguhnya kesempurnaan disempurnakan pada saat kita menyembelih adalah hewan pengakuan. Secara syariatnya kita menyembelih binatang yang di luar kita, tapi pada hakikatnya ada sifat bahimia, ada sifat syubu'iyah, dan sifat syaitoniyah yang ada pada diri kita, yang harus kita sembelih di akhir perjalanan tahun itu bulan Zulhijjah. Karena kita dari Safar, dari Zulhijjah menuju Zulhijjah, kemudian dari Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, barulah Rojab. Nah, disitulah sahabat mulai perjalanan di Rojab. Maka Rojab adalah merupakan syahrullah, dan Sya'ban merupakan kata Nabi adalah syahri syahri, dan Ramadan syahri ummati. Maka itulah kita di penghujung daripada Ramadan adalah kita adalah di penghujungnya adalah kita kembali Idul Fitri, ada yang kembalilah kepada kefitrahan. Asalnya kita berasal dari Nur Muhammad, maka kita sudah kembali kepada Nur Muhammad. Nah, itulah yang disebut dengan Id secara hakikat. Tetapi Id secara syariat bisa diartikan juga adalah Idul Fitri adalah dengan fitrah, adalah dengan iftar. Tadi semua adalah kita kembali berbuka, kembali berpesta, kembali kita makan-makan. Anak itu kan tadi semua. Jadi pada dasarnya Id adalah pelajaran yang bisa dijelaskan di situ apa? Pada saat kita sudah beres urusan jantung kita, kolbu kita, urusan jasad ini akan otomatis dengan sendirinya sebenarnya. Kita jangan terlalu repot mengurusin bagian yang jasad sebenarnya. Kalau beres bagian yang batin, beres pula bagian yang dohir dari semua. Maka itulah di dalam kalimat hikam ini sahabat, Syatoilah berkata, kaifa yusyriku qalbun. Kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwami muntabi'atun fi mir'atih. Am kaifa yarhalu Allah wa huwa mukabbalun bi syahwatih. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janbatil ghaflati. Bagaimana hati akan bersinar sementara gambar dunia terlukis pada cermin hati. Bagaimana hati akan berangkat menuju Allah sementara ia terbelenggu oleh syahwat yaman. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahwati. Dari semua. Maka disinilah semuanya tergantung adalah, maka bereskan di sini di dada. Maka itulah baginda Nabi mengatakan, di dalam dadamu, dalam sodronmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lubun, dalam lubmu ada syirun, dalam syirmu kata Allah adalah la ilaha illallah. Dalam la ilaha illallah kata Allah, la ilaha illallah itu adalah aku, akulah la ilaha illallah itu. Ya, maka Anda ingin bahagia, inilah tempatnya. Anda ingin surga, inilah tempatnya. Tapi kalau kau biarkan ini, berarti Anda menuju neraka. Tempat ini hanya tinggal dua. Apakah kau isi dengan cahaya tadi? Makanya kenapa di dalam ketupat ada ja'a nur. Inilah cahaya. Sebagaimana Ashabul Kahfi, datanglah cahaya matahari ke dalam gua. Demikian pula matahari nur Allah masuklah ke dalam kolbu kita. Setelah memancar kaukabun durriyun,
Akhirnya tumbuhlah pohon zaitun, zaitunatila syarqiyati wala gharbiyah. Maka disitulah muncullah keberkahan. Berkah pada rizkimu, berkah pada ilmumu, berkah 12 mata air yang akan memancar pada jantungmu ini. Ya, sesungguhnya tidak ada lagi, nggak usah lagi kau minta ke kiri dan ke kanan, karena dia telah ada sesungguhnya. Nah inilah, maka jantung ini menjadi penting. Makanya Sunan Kalijogo menggambarkannya dengan ketupat, laku kang papat. Apa itu? Yang pertama adalah lebaran, 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 lebarkan tadi semua ya. Maka dari hati yang sangat sempit tadi, lebarkan tadi semua ya. Maka Rabbi syrahli sodri. Nah inilah kita mohon kepada Allah, pada dada kita adalah di sini. Maka alam nasrah laka sodrok. Inilah. Maka Allah berfirman, alam nasrah laka sodrok. Bukan alam nasrah laka kolbak. Inilah dada dari semua. Maka guru kami membuat nulis kitab namanya Miftahul Sudur. Miftah itu adalah kunci, as-sudur adalah dada. Inilah. Apa kuncinya? Adalah la ilaha illallah. Itulah miftahul jannah. La ilaha illallah. Maka itulah yang disebut dengan buruk. Pada saat kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, ditanamkan, dimasukkan, man dakhala nur fi qalbil mu'min in fashawan sarah, maka dia akan bahagia. Sesungguhnya pada saat kamu sudah ada kalimatul taqwa itu, kalimatul ikhlas, kalimatul iman, kalimatul tauhid, bahkan kalimatul khusyuk, itulah sesungguhnya yang ada di jantungmu tadi semua. Maka Abah sudah menjelaskan bagaimana helaan napas yang buruk yang kau simpan di sini, kalian akan takdirkan sendiri. Maka di dalam hikmah yang ke-24, Syatoilah menjelaskan bahwa sesungguhnya di dalam hikam adalah ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika, adalah yumdihi, tiada setiap napas kau hembuskan ada takdir Allah yang berlaku pada dirimu. Hati-hati engkau mencatatkan adalah takdir-takdir buruk pada diri kita sendiri. Ingat itu. Sesungguhnya segala yang buruk yang datang pada jantung kita ini, inilah sesungguhnya makna Idul Fitri dan Idul Adha sesungguhnya. Maka marilah kita sembelih kita. Maka semuanya adalah Id, adalah sesungguhnya memiliki makna dekat, lebar, lebarkan. Tadi kalau hatinya, jantungnya sudah Id, maka dia akan lebar hatinya. Tadi semua ya. Setelah lebar, maka dia akan lebur tadi semua. Tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi marah, tidak ada lagi benci, tidak ada lagi sifat-sifat madmumah. Lebur, dilebur tadi semua. Akhirnya jantungnya dilabur, tadi labur. Labur itu apa namanya? Disepuh. Maka jadilah dia adalah merupakan kaukabun. Itu sahabat, sepuh untuk apa? Duriyun, permata. Maka Allah mengatakan jantung kita kan kaukabun duriyun tadi semua. Kaukabun itu bintang. Bintang itu adalah satu benda langit yang memiliki cahaya sendiri, adalah lebih bercahaya dari matahari, bahkan dia lebih besar dari matahari kita. Itulah yang disebut dengan maka dalam surat An-Najm ya Allah menjelaskan tentang ada jannatul ma'wah. Nah itulah sesungguhnya orang yang sudah memiliki bintang kaukabunnya sudah menyala di sini, maka dia sudah punya bintangnya sudah menyala, berarti duriyunnya, permatanya sudah menyala. Kemudian kalimat takwanya sudah ditanamkan, adalah kalimat la ilaha illallah tadi semua. Maka Abah ajarkan kemarin bagaimana cara menyembelih binatang, kembali dengan la ilaha illallah. Menyembelih binatang ternak kurban yang perempuan dengan menariknya dari bawah, la ilaha, tarik ke atas. Balikin lagi ke bawah. Illallah. Sama. Bagaimana kalau seandainya kurbannya adalah jantan, dari atas. Tekan ke bawah. La ilaha. Sampai mentok. Tarik ke atas. Illallah. Itulah sesungguhnya sahabat. Karena pada dasarnya nyawa kita ini adalah tersambung dengan jantung. Di sini semua. Itulah kenapa betapa pentingnya napas kita. Maka kalau kita sudah lebar, maka insya Allah akan labur, akan setelah itu adalah lebur, terus labur di penghujungnya insya Allah akan luber.
Itulah kenapa Id Mubarak harusnya kita adalah setelah kita melaksanakan Idul Fitri, kemudian masuk pada Idul Adha, maka disitulah ada Id Mubarak. Kan tadi apa namanya, kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah, berkah. Kalau sudah punya Id Mubarak pada diri kita sesungguhnya, maka itulah kata ahli pernah bicara pada Luqman, sahabatnya. Luqman bertanya, ya Amirul Mukminin, apa yang dimaksud dengan berkah? Dia tanya, ya Luqman, kamu pernah lihat anjing? Ya Amirul Mukminin. Kau juga melihat kambing? Ya Amirul Mukminin. Dia bilang, pada saat engkau melihat di kampungmu mana yang lebih banyak, anjing apa kambing? Kambing ya Amirul Mukminin, kata Ali. Nah, sementara yang disembelih mana yang paling banyak, wahai Luqman? Dan kambing pula yang paling banyak disembelih ya Amirul Mukminin. Tapi kalau engkau menyaksikan pada saat kelahiran, mana yang lebih banyak? Anjingkah atau kambingkah? Anjing ya Amirul Mukminin. Oh, itulah berkah. Banyak disembelih tadi semua. Banyak manfaat tadi semua. Tapi walaupun melahirkan sedikit, tapi dia tetap banyak. Itulah berkah. Maka itulah diajarkan oleh ulama pada kita. Jangan cari jumlah, carilah berkah. Karena berkah itulah tadi. Setelah kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Mubarakatin zaitunatil syari. Kau sekarang pohon jaitunmu sudah mubarakah. Maka tadi setelah lebar, kemudian dia akan masuk ke dalam lebur, masuk pada labur, di penghujungnya engkau akan mendapatkan luber. Maka itulah, raihlah luluberan di bulan Idul Adha ini. Maka Idul Adha juga dikatakan adha, dari kata adhat adalah udiyah, ada artinya kurban. Adalah juga bisa diartikan adalah juga bulan berbagi, sahabat. Maka tadi seolah-olah Allah sedang mengajarkan kepada kita pada Idul Kurban ini adalah di penghujung perjalanan itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya dzikir, tapi bagaimana kita harus berbagi. Maka itulah isi Al-Quran, sahabat, silakan nanti kalian cek. Orang hijrah adalah sedekah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Fi sabilillah tadi. Kata alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim, dengan hartanya. Dan baru wa anfusihim. Enggak usah kau bicara jiwa sebelum berharta aja kau tidak berani. Nah, tetapi kurban juga, sahabat, memiliki makna luas tadi semua. Boleh nggak bah kurbannya itu adalah bukan daripada binatang? Sebetulnya boleh pada dasarnya. Intinya Allah ingin mengajak kepada kita adalah menjadi manusia yang penyayang. Manusia yang tadi peduli. Tadi. Yang manusia yang saling senang, saling berbagi. Boleh saja. Maka itulah untuk Abah pribadi, kan Abah adalah bagaimana misalnya. Bah saya tahun ini kurban, tapi saya ingin membangunkan pondok Sipulan. Boleh. Bagus. Malah itu lebih baik. Kenapa? Karena pondok itu atau majelis itu akan lebih lama berlakunya daripada hanya berbagi daging kemudian dimakan. Walaupun itu juga sudah baik. Jadi semua ya sahabat. Maka tadi kurban tidak harus selalu. Dan jangan juga dimaknai, dibelokkan makna. Seolah-olah dengan kurban itu adalah dijadikan kendaraan di surga. Itu adalah hati-hatilah. Masa ada mau ada kendaraan di akhirat sapi. Tadi semua ya. Karena kalian nggak ngerti akhirat itu apa tadi semua, ya. Bukankah Allah nggak menerima dagingnya, darahnya, tetapi yang akan diterima adalah ketakwaannya. Jadi intinya adalah pengorbanannya. Jadi silakan. Makanya misalnya adalah apa namanya Abah lah contoh. Mungkin tidak menyembelih sapi ya tahun ini. Tapi pada dasarnya tadi ngobrol dengan istri, kalau dihitung dengan apa yang kita lakukan misalnya untuk bedah rumah dan bedah pondok, itu bisa saja kita tahun ini juga bisa memberikan kurban sampai 20 ekor sapi. Tadi sebetulnya sama saja. Intinya adalah melepaskan, sahabat, kemelekatan. Ya. Intinya adalah berkurban itu adalah berbagi, berkurban. Maka diperlambangkan adalah apa namanya keluar biasaan Ibrahim kepada Ismail, karena biasanya kalau kita sudah mampu melepaskan
apa yang paling indah yang kita miliki adalah anak, maka harta itu kecil lah. Maka itulah kenapa waktu Ibrahim diuji juga tentang penyembelihan anak, pernah ada satu malaikat adalah yang protes pada Allah, buat apa engkau angkat Ibrahim sebagai Khalilullah? Dia adalah orang kaya. Maka pada Allah, kepada malaikat itu, kamu ujilah dia. Kalau kau minta, dia ternaknya pasti dia berikan. Tapi disitulah kadang-kadang, nah inilah hasil juga hati kata-kata. Karena Ibrahim pernah berkata pada saat beliau, Ibrahim itu Nabi Ibrahim sahabat, pada saat usia udah hampir 90 tahun, belum memiliki anak. Ya, maka itulah beliau adalah, setelah menikah dengan Sarah, tidak memiliki anak, akhirnya dari seorang raja diberikanlah seorang perempuan yang berkulit hitam yang disebut Hajar. Nah itulah Hajar, Hajar itu hitam dari semua ya. Maka itulah sesungguhnya pelajaran kepada kita tentang Ibrahim ya. Nah, dan rasa memiliki kepada apa ya, itulah yang sesungguhnya adalah Allah perumpamakan. Jadi Ibrahim itu adalah seorang yang luar biasa. Jangankan harta, anak aja mau dia. Nah itu kan, itu perlambangnya. Maka disitulah kenapa sahabat Nabi Ibrahim diabadikan di dalam sholawat, di dalam sholat kita ya, adalah dengan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholih. Assalamualaikum kepada Nabi Ibrahim tadi semua ya, pada saat at-tahiyat ya. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barak ta'ala sayyidina Ibrahim. Itulah Ibrahim ya sahabat. Bahkan bukan hanya pada sholat itu yang diabadikannya Ibrahim, tetapi adalah pada saat doa iftitah ya, itu adalah merupakan perjalanan ruhani Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Demikian pula adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian pula sampailah kepada Ibrahim, la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah itulah ya sahabat. Jadi Mas Ujo, Mas Tatang, semua. Jadi yang disebut Id ya adalah dalam setahun itu Allah adalah ingatkan kepada kita dua Id tadi semua. Tapi kita sudahkah ada yaudu kembali, ataukah kita masih belum juga tadi semua. Itulah mudah-mudahan di Idul Fitri yang pertama belum bisa kembali tadi semua ya, belum bisa lebaran tadi, leburan, luberan, untuk mendapatkan luberan, tetapi mudah-mudahan di bulan Zulhijjah setelah disembelih, mudah-mudahan kita mendapatkan tadi kaukabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah, insyaallah tadi semua ya. Buat sahabat-sahabat yang berkurban, Abah doakan mudah-mudahan tambah berkah hartanya, rezekinya. Jangan diniatkan buat kendaraan kalian di surga. Gitu. Karena buat apa kalian di surga naik sapi ya, apalagi sapinya bertujuh lagi tadi semua, sempit ya, jangan diniatkan ke sana lagi lah tadi semua. Yang penting kalian sudah top, sudah luar biasa, adalah termasuk orang-orang yang tadi, yang memang Idul Adha adalah Idul Kurban, adalah salah satu yang disyariatkan kepada kita adalah bagaimana melepaskan kepemilikan tadi semua, belajar berbagi. Karena di penghujungnya rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan adalah tentang ruhama'u bainahum, tentang berbagi sahabat. Itulah kata Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, yang selalu dicari ridho Allah. Yabtaguna fadlan minallahi wa simahum fi wujuhihim min asari sujud. Maka ada tapak dari sujudnya. Mulutnya menjadi lebih baik, tangannya menjadi senang memberi. Itulah tapak dari sujud. Tapak dari sujud bukan hitamnya di jidat, tetapi adalah bagaimana pada saat kita adalah mengerti daripada makosid dari setiap amaliyah itu adalah saling menyayangi, saling memaafkan, saling menolong, saling membantu. Itulah sesungguhnya hakikat daripada tujuan kita beragama. Dan tujuan kita dari awal diciptakan, pertama adalah supaya sadar sesungguhnya kita adalah semuanya saudara
tadi semua, termasuk dengan sapi, satu udara, ya, satu nafas sesungguhnya. Oleh karena itulah, maka mudah-mudahan ya setelah akhir Dzulhijjah ini akan balik lagi kita kepada Muharram. Tadi semua, jangan sampai Muharram lagi, Safar lagi, terus begitu. Tapi kita tidak pernah mengambil pelajaran dari situ. Mudah-mudahan tahun ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah dengan lebih baik. Setelah kita menyembelih diri kita, insya Allah. Nah, selain sapi yang harus kita sembelih, juga adalah sembelihlah Ismail yang ada pada diri kita. Keegoan, keakuan, rasa memiliki, itulah yang harus kita mulai lepaskan. Maka itulah penyembelihan binatang itu di Baitul Atiq adalah di jantung kita. Itulah di rumah Allah, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi juzajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun tadi. Tetapi di situ ada semprong yang harus kita bersihkan. Maka selama semprong itu kotor, maka dikatakan adalah kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabiatun fi mir'atih am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatih. Jadi sahabat, pada saat di sini terjadi kegelapan yang hanya selalu kita takutkan makhluk dan makhluk. Yang selalu kita cari hanya makhluk dan makhluk. Maka pada saat kalian sudah bersama cahaya, tidak ada lagi yang kalian cari, pasti Allah. Dan kalian akan merindukan kematian sebagaimana kalian merindukan pengantin. Tadi semua, ya. Tidak ada lagi yang menakutkan. Kenapa? Kalau Allah itu sumber kebahagiaan, kenapa takut dengan mati? Jadi cirinya sahabat, apakah diri kalian ini sudah baik dengan imannya atau tidak? Kalian takut dengan mati, berarti kalian belum paham, belum kenal pada Tuhan kalian. Tapi kalau kalian sudah kenal dengan Tuhan kalian, karena kita kenal dengan diri kita, tidak ada yang kita tunggu, tidak ada yang kita rindukan, pada saat kita adalah menjadi mempelai, menjadi pengantin Allah, kembali kepada Allah, pulang pada Dia, tadi semua. Maka sesungguhnya sungguh aneh orang yang takut dengan mati. Padahal dia ingin bertemu dengan segala pemilik kenikmatan. Padahal dia ingin bertemu dengan segala pemilik surga. Padahal dia ingin bertemu dengan segala pemilik, segala milik. Maka sesungguhnya sungguh aneh orang yang takut dengan kematian. Jadi kalau mati itu takut, pasti Anda belum tahu apa itu makna mati. Yang kedua, Anda pasti belum tahu siapa itu Allah dan siapa itu Rasulullah. Yang ketiga, karena Anda juga belum tahu sesungguhnya kematian adalah, maka dikatakan oleh seorang ulama, kalau manusia itu tahu kematian itu enak, bahkan kenikmatannya dikatakan 80.000 kali lebih baik. Maka kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhir, wal akhir lebih baik, wa abqa 80.000 kali daripada kita dalam keadaan hidup. Jadi seandainya Anda tahu di sebalik alam ini ada tempat pulang baru bagi Anda, maka sesungguhnya tidak ada yang Anda rindukan kecuali kematian. Karena kematian adalah merupakan pintu kehidupan tadi semua, ya. Kan Anda, maka marilah mulailah kita mencintai, merindukan, mendambakan kematian. Lihat orang-orang yang mulia seperti Ali bin Abi Thalib, Jalaluddin Rumi, Robiah Adawiyah, ya, Fudail bin Iyad. Mereka adalah merengek pada Tuhannya, ya Rob. Nah, itu tadi semua. Kalau kalian sudah ngerti tadi semua, apalagi kalian yang suka dengan keindahan surga, dialah lebih indah dari surga itu. Maka aneh kalau Anda ingin ke surga, tetapi Anda menolak kematian. Padahal Allah lah tadi, mala ainun ro'at, tadi mala udunun sami wala khotor. Ya, yang dimaksudkan Allah itu tidak bisa dibayangkan oleh telinga, tidak bisa dibayangkan dengan penglihatan, tidak bisa dibayangkan dengan perasaan, pikiran, karena itulah Allah. Nah, tadi semua yang dimaksud dengan mala ainun ra'at, itulah Allah tadi semua. Tadi semua. Dan Allah lebih indah dari segala yang indah. Allah lebih suci daripada segala yang suci. Kau di dunianya saja ini hanya 1/1000-nya rahmat yang tercurah di sini, kau sudah bisa merasakan kebahagiaan. Walaupun barangkali belum sempurna menikmati apa yang kau inginkan, apalagi engkau sudah pulang kepadanya. Berarti engkau akan mendapatkan, betul kata Syekh tadi, 80.000 kali lebih nikmat daripada kehidupan di dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Maka ayolah katakan, aku rindu padamu ya Allah.
Aku rindu padamu ya Rasulullah. Ya, ayo tadi semua ya. Apa yang ditakutkan? Allahmu maha baik, Ar-Rahmani, mencintai tanpa syarat. Pandanglah Allah sebagai dengan rahmaniahnya, bukan dengan rahimiahnya, rahmaniahnya. Ingat, Allah berkali-kali mengatakan, sesungguhnya kasih sayangku adalah melampaui rasa marahku. Nah, intinya kasih sayang Allah mendahului rasa marahnya Allah. Jadi kalau begitu, tidak akan ada kemarahan Allah. Percaya sama Abah. Tadi semua. Kenapa? Karena dia didahului. Ya, dalam sebuah keterangan seorang ulama, kalau ada seorang ibu menyayangi anaknya 1000 kali, maka Allah itu bisa jadi 1 juta atau 1 miliar kali lebih sayang kepada makhluknya. Pahami ya? Maka jangan ciptakan Tuhan yang tukang nyiksa. Karena Tuhan itu tidak akan pernah menyiksa. Yang menyiksa adalah perbuatan dirimu sendiri. Pada saat kau bersama Allah, bersama cahaya, tidak ada siksaan itu. Maka surga itu bersama Allah, cahaya. Tadi semua. Tapi yang dimaksud neraka itu pada saat engkau tidak bersama Allah. Tidak bersama Allah lah, itulah berarti kegelapan. Itulah katakan adalah Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Dan sesungguhnya Allah itulah yang membawa kamu dari kegelapan menuju cahaya. Kalau bersama Allah, ada nerakakah? Tidak ada. Kalau bersama Allah, adakah siksa kubur? Tidak ada. Maka Allah sudah katakan, kata Abah, tidak ada siksa kubur, tidak ada neraka. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Dan Allah, kalau kamu datang dengan rahmatnya, dengan datang dengan keriduannya, maka ayolah bangun husnudzon. Allah yang maha menyayangimu. Walaqad karramna bani Adam. Berhentilah ya, membaca ayat-ayat adab Allah, karena itu bukan begitu maknanya. Sahabat, Allah pada saat bicara tentang neraka, nar, sesungguhnya sama saja. Allah bicara sakit, karena pada dasarnya rasa sehat itu datang nikmat kalau setelah sakit. Itu saja. Allah bicara tentang tadi sakit itu bukan untuk menyiksamu, tapi engkau supaya bisa menghargai nikmatnya sehat. Itu saja. Jadi pahami ya. Jadi jangan berhentilah menuduh Allah. Allah itu siksanya pedih, adabnya pedih. Kamu itu pasti nggak kenal Allah tadi semua. Kalau kamu kenal Allah, kamu tidak akan berani mengatakan itu. Karena dia terlalu penuh kasih sayangnya. Walaqad karramna bani Adam. Bayangan itu tadi semua. Ya, jadi kisah dalam Al-Quran itu sesungguhnya bukan sebagaimana yang kau tafsirkan itu. Ya, maka percayalah Tuhan yang maha. Kan tadi seluruhnya isi sudah dihimpun di dalam Al-Quran. Al-Quran sudah dihimpun di dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah semuanya dihitab pada Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai. Allah itu siapa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mana? Bukan Ar-Rahim, Ar-Rahman. Ar-Rahman dulu berarti rahmaniyahnya, kasih sayangnya akan mendahului murkanya. Kasih sayangnya mendahului marahnya. Coba kamu rasakan. Bagaimana sih pada saat kasih sayang mendahului marah? Kamu semarah apapun pada cucu, kacamatamu yang paling mahal tapi kamu sayang banget dengan cucu. Rasa marahmu kadang-kadang dikalahkan dengan kasih sayang. Dan Allah lebih dahsyat lagi sahabat. Tadi semua ya. Itulah yang harus dipahami. Silakan semuanya tergantung sangkaanmu. Maka silakan sangkalah Tuhan yang maha baik. Sangka yang maha kaya. Sangkalah Tuhan yang maha menolong. Sangkalah Tuhan yang selalu tidak pernah melewati diri kita. Bahkan wujud kita pun karena wujud Allah. Kita melihat karena basarnya Allah. Kita mendengar karena samanya Allah. Kita hidup karena hayatnya Allah. Bahkan kita berilmu karena berilmunya Allah. Bahkan tidak ada segala sesuatu pun yang selain dia. Maka jangan sekali lagi membuat dia adalah kecewa. Allah tidak akan kecewa. Tapi pada saatnya kitalah yang membuat tadi semua. Akhirnya apa? Kita dikatakan waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Siapa yang melalaikannya, maka engkau akan masuk ke dalam kehidupan yang donka. Sulit ekonomimu, sulit tadi semua. Maka segala kesulitan yang ada pada hari ini, bukan Allah tidak ada, tapi engkau telah menjauh darinya. Bukan Allah adalah jauh darimu, tetapi engkau telah masuk ke dalam kegelapan meninggalkannya. Itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.